Selamat pagi kepada teman-teman semua dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Khalilal Kholik SESHMH. Perkenalkan nama saya Yona Lamtirna Mase dengan NPM 2115310336. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Hakikat Sistem Pengendalian Manajemen dan Memahami Strategi Internet. Yang pertama, hakikat sistem pengendalian manajemen. Suatu organisasi yang menjalankan sejumlah aktivitas melalui kegiatannya dengan melakukan proses perencanaan. Proses perencanaan dilakukan melalui aktivitas yang melibatkan individu-individu. Aktivitas individu ini diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketidakselarasan tujuan mengakibatkan tujuan organisasi atau tujuan individu tidak tercapai. Untuk itu diperlukan suatu pengendalian kerja sehingga tujuan individu bisa selaras dengan tujuan organisasi. Salah satu alat untuk mencapai hal tersebut adalah adanya sistem pengendalian manajemen yang baik. Adapun konsep-konsep dasar, sebuah organisasi juga harus dikendalikan, yaitu perangkat harus ada pada tempatnya untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya dapat tercapai. Setiap sistem pengendalian sedikitnya memiliki 4 elemen. Yang pertama ada pelacak atau detektor, atau sensor sebuah perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam sebuah proses yang sedang dilakukan. Yang kedua penaksir atau aksesor, suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar dan ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga ada efektor, suatu perangkat yang sering disebut feedback, yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasi kebutuhan yang perlu dipenuhi. Yang keempat, adanya jaringan komunikasi antara perangkat, yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor, dan antara asesor dan efektor. Sebuah organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, atau dalam sebuah organisasi bisnis tujuannya adalah mencapai tingkat profit yang memuaskan. Organisasi dipimpin oleh hierarki manajer dengan Chief Executive Officer atau CEO pada posisi puncak dan para manajer unit bisnis, departemen, bagian atau section dan submit lainnya yang peringkatnya berada di bawah dalam diagram organisasi. Kompleksitas suatu organisasi menentukan jumlah lapisan dalam hierarki. Berikutnya ada batas-batas pengendalian dalam manajemen. Dalam bagian ini, kita mendefinisikan pengendalian manajemen dan membedakannya dari dua sistem kegiatan lainnya, yang juga memerlukan perencanaan dan pengendalian. Formulasi strategi dan pengendalian tugas. Kesalahan serius dapat terjadi jika prinsip dan generalisasi yang hanya berlaku pada satu sistem yang diterapkan pada lainnya. Berikutnya, dampak internet terhadap pengendalian manajemen. Internet menyediakan manfaat utama yang tidak didapat dari telepon, yaitu akses secara mudah dan cepat. Kedua, komunikasi multi-target. Ketiga, komunikasi berbiaya rendah. Keempat, kemampuan menampilkan citra tertentu. Yang kelima, pergeseran kekuatan dan kendali kepada individu. Dan yang terakhir, bisa jadi manfaat yang paling dramatis. Berikutnya ada peran dari internet. Internet memfasilitasi koordinasi dan pengendalian melalui pemrosesan informasi yang efisien dan efektif. Tetapi internet tidak dapat menggantikan proses fundamental yang melibatkan pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan oleh penerapan strategi melalui pengendalian manajemen secara esensial merupakan sebuah proses sosial, sehingga tidak dapat diotomatiskan secara penuh. Ketersediaan akses dan secara elektronis kepada database memberikan kontribusi kecil pada judgement yang diperlukan untuk mendesain dan mengoperasikan suatu sistem pengendalian yang optimal. Pengaruh dari internet. Pengaruh internet terhadap dunia bisnis telah menjadi monumental. Apa yang kemudian telah menjadi pengaruh internet atas pengendalian manajemen dalam sebuah organisasi? Sistem pengendalian manajemen meliputi informasi dan organisasi, memerlukan sebuah infrastruktur untuk memproses informasi tersebut. Internet menyediakan infrastruktur tersebut, membuat pemrosesan informasi menjadi lebih mudah dan menjadi lebih cepat, dengan kesalahan yang lebih sedikit. Pada situs, seorang manajer dapat mengumpulkan data dalam jumlah yang amat besar, menyimpangnya, menganalisasinya dengan format yang berbeda, dan mengirimnya kepada setiap orang dalam organisasi. Para manajer juga menggunakan informasi ini untuk mengubah laporannya secara pribadi.
Secara ringkas, meskipun internet telah sangat meningkatkan pemrosesan informasi elemen fundamental dan pengendalian, manajemen informasi apa yang dikumpulkan dan bagaimana menggunakannya pada dasarnya menyangkut keperilakuan dan oleh karenanya tidak dapat tergantikan dengan pendekatan formula semata. Yang terakhir, adanya kesimpulan. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi. Sistem pengendalian manajemen merupakan perangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan yang memudahkan pemrosesan informasi dengan maksud membantu manajer mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dan mencapai tujuan organisasi secara terus-menerus. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, boleh dipertanyakan langsung di bawah ini. Terima kasih.